SMA Negeri 1 Ubud yang bermotokan Budiman mulai operasionalnya adalah 14 Juli 1982. Semenjak itu sekolah ini mengembangkan sebuah bayangan sukses masa depan berupa visi yang berbunyi berkualitas, berkarakter, berlandaskan budaya bangsa, dan berwawasan global. Dari situlah kita mengembangkan diri menuju pemenuhan standar-standar pendidikan yang dikembangkan lewat Standar Nasional Pendidikan berupa PP 19/2005. Dari upaya-upaya itu, khususnya pada tahun 2016 ini, Direktorat Pembinaan SMA mempercayakan sekolah ini menjadi salah satu SMA rujukan khususnya untuk Kabupaten Gianyar bersama dengan 8 sekolah lagi yang ada di Provinsi Bali, 614 sekolah SMA yang ada di seluruh Indonesia sekali lagi diberikan tugas untuk menjadi SMA rujukan. Nah, terkait dengan itu, apa sih sekolah rujukan itu? Namanya saja rujukan, kita diharapkan untuk Kabupaten Gianyar SMA Negeri 1 Ubud ini dirujuk oleh sekolah-sekolah lain apa yang bisa dikembangkan di sekolah ini untuk dapat diimbaskan kepada sekolah-sekolah lain dimaksud yang berada di Kabupaten Gianyar khususnya. Sekolah rujukan diamanatkan untuk pertama sedapat mungkin terdepan paling dahulu memenuhi standar-standar nasional pendidikan. Kemudian yang berikutnya, sekolah ini juga diminta untuk menjadi pionir, menerjemahkan, mengimplementasikan program-program Direktorat Pembinaan SMA untuk bisa dikembangkan ke sekolah-sekolah lain. Seperti misalnya tentang gerakan literasi sekolah. Di SMA 1 Ubud ini sudah dikembangkan literasi sekolah di mana siswanya 15 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai diisi dengan membaca buku cerita-cerita yang mereka sukai. Gerakan literasi sekolah merupakan upaya menyeluruh untuk menjadikan warga sekolah yang literat. Nah, agar kegiatan GLS ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar, maka Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ubud menugaskan tim dengan surat penugasan resmi yang terdiri dari para wakasek, kepala perpustakaan, guru-guru bahasa, dan juga dari tenaga kependidikan. Nah, kemudian dari tim ini melaksanakan kegiatan, mengawali dengan kegiatan melaksanakan sosialisasi bagi seluruh warga sekolah dan juga mengundang sekolah imbas, yaitu 6 sekolah negeri yang ada di Kabupaten Gianyar. Kenapa sekolah mengundang sekolah-sekolah negeri yang ada di Kabupaten Gianyar? Karena SMA Negeri 1 Ubud adalah sebagai sekolah rujukan. Program literasi ini dilaksanakan dengan tahapan seperti pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Pengertian dan tujuan yang terkandung dalam gerakan literasi sekolah, SMA Negeri 1 Ubud mewujudkannya dengan berbagai kegiatan seperti membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai yang dilakukan oleh semua warga sekolah. Peserta didik wajib mengisi jurnal dari kegiatan membaca setiap hari yang dilakukan oleh siswa. Pengadaan koleksi perpustakaan dengan koleksi bacaan yang sifatnya non-akademik atau bacaan-bacaan yang bersifat hiburan. Hal lain yang perlu disiapkan untuk melakukan kegiatan ini adalah membuat sudut baca di setiap kelas masing-masing.
Untuk mengisi koleksinya itu, siswa diwajibkan untuk membawa atau mengumpulkan buku bacaan yang mereka sukai. Buku yang dia bawa itu, yang mereka sukai, setiap hari dibaca, habis dibaca, disimpan lagi di buku rak koleksi di sudut ruangan. Sirkulasi setiap koleksi itu diganti triwulan atau 3 bulan sekali. Dianggap semua buku yang ada di rak masing-masing kelas itu terbaca oleh setiap siswa. Sebagai tindakan mengevaluasi dari gerakan literasi sekolah ini, SMA Negeri 1 Ubud mengadakan berbagai jenis kegiatan. Kegiatan lomba itu antara lain seperti kegiatan memperingati bulan bahasa. Kegiatan lomba yang diadakan seperti berpidato berbahasa Inggris, juga kegiatan mencipta dan membaca puisi, kegiatan menulis cerita pendek, lomba menyurat aksara Bali sebagai pelestarian dari budaya lokal Bali, pelestarian bahasa Bali. Kemudian juga ada lomba mading dari setiap kelas sebagai wujud bahwa apa yang mereka dapatkan selama kegiatan membaca dia bisa tuangkan, dan madinglah sebagai wadahnya untuk mengungkapkan semuanya itu. Dan juga diadakan lomba pojok buku. Kegiatan yang lain sebagai wujud nyata dari kegiatan ini adalah dilanjutkan dengan basar buku yang dilaksanakan pada bulan November. Semoga kegiatan ini terus bisa ditingkatkan sehingga bisa mewujudkan warga sekolah yang literat. Sekolah ini juga diminta untuk mengembangkan sekolah aman. Artinya aman dari kekerasan, aman dari kekerasan fisik, kekerasan mental, aman dari bully. Tidak boleh ada hal-hal seperti itu, sehingga siswa menggunakan sekolah ini sebagai taman, sehingga dipandang sebagai rumah mereka yang kedua. Sekolah aman adalah sekolah yang dapat memberikan perlindungan kepada anak didiknya, baik itu dalam proses belajar mengajar maupun saat istirahat. Tak dapat dipungkiri bahwa jadi banyak fakta yang masih mengancam keselamatan anak di sekolah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Jadi kami SMA Negeri Ubud ditunjuk satu-satu di Kabupaten Gianyar ditunjuk sebagai rujukan. Jadi kami berniat untuk menjalankan dan makan Permendikbud ini di sekolah kami. Itu kami telah membentuk satu tim yang menangani khusus perlindungan anak. Ini kami lakukan, jadi kami bekerjasama dengan masyarakat. Jadi jika ada suatu hal-hal yang mencurigakan, kami akan cepat mengadakan koordinasi dengan orang tua murid. Terus di sekolah kami juga sudah memasang papan untuk pencegahan jadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi namanya papan kawal sekolah aman. Langsung di sana sudah ada petunjuknya, jadi nomor telepon yang bisa dihubungi jika anak mendapat hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk bentuk jadi kegiatan yang kami lakukan jadi sebagai tim perlindungan anak di sekolah, jadi memberikan pendidikan dan sosialisasi tentang budi pekerti dan karakter bangsa. Mudah-mudahan dengan anak bisa tumbuh budi pekerti dengan baik. Kami
sudah bekerja sama dengan orang tua murid. Jika ada salah satu anak kami yang melanggar tata tertib sekolah, jadi orang tuanya pasti kami akan panggil dan diajak menyelesaikan masalahnya yang ada itu. Begini dia, karena begini aturan sekolah, kamu Pak Arab bisa mengikuti walaupun bahan kamu kempes di jalan. Besok tolong berkoordinasi kepada Bapak di rumah supaya pelajaran kamu tidak lama seperti ini. Iya Pak. Sudah dengar kan orang tuanya, sekarang ya bagaimana tulisannya orang tua, sekarang silakan karena Anda jadi menyusahkan orang tua, karena sebagai anak yang baik, silakan pakai waktu Anda mohon maaf pada bapaknya karena ada menyibukkan orang tuanya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada itu. Pak, saya minta maaf atas kejadian yang tadi. Saya sudah merepotkan Bapak untuk datang ke sekolah ini. Saya berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi, Pak. Minta maaf, Pak. Ya Pak, jadi tadi anak ada minta maaf, jadi tidak ada hilaf, tidak mengakui kesalahannya, sudah tidak sengaja, jadi dia sudah mau berubah. Itu jadi baik sekali bagi kami sekolah, kita ucapkan terima kasih dan anak mau berubah, itu harapan kami. Sudah Bapak, baik sekali. Kami mohon maaf jadi karena telah mengganggu kesibukan Bapak itu. Sekolah ini diminta mengembangkan keunggulan-keunggulan lokal sebagai best practice. Apa yang bisa dikembangkan dan mungkin bisa diimas oleh sekolah-sekolah lain. Khusus untuk SMA Ubud ini, sekarang ini mengembangkan yang namanya pertama pembelajaran blended learning. Ini artinya pembelajaran tatap muka tetapi tetap menggunakan basis e-learning. Program unggulan dari SMA rujukan yakni blended learning, di mana terjadi pencampuran antara pembelajaran konvensional klasikal dengan pembelajaran berbasis internet atau kita sebut dengan e-pembelajaran. Pada bagian ini guru-guru diberikan artinya diberikan fleksibilitas pembelajaran, di mana pembelajaran konvensional selama ini memiliki beberapa kekurangan bisa dimaksimalkan, bisa disempurnakan melalui pendekatan e-pembelajaran, di mana guru-guru memberikan materi, kuis, tes dan hal sebagainya melalui media internet. Jadi selama ini kekurangan pembelajaran secara konvensional bisa dimaksimalkan dengan pemberian pembelajaran berbasis internet. Di SMA 1 Ubud, blended learning diimplementasikan dengan menggunakan program yang namanya Moodle, di mana kita merancang server sendiri, kita taruh di sekolah sehingga akses terhadap e-pembelajaran ini sangat mudah dan tentunya bisa juga diakses server kita ini dari rumah, dari siswa masing-masing. Sehingga apabila ada materi atau pembelajaran yang tidak tersampaikan di kelas atau tidak sempurna disampaikan di kelas, siswa-siswa bisa mengaksesnya atau memaksimalkan kembali pembelajaran di kelas tersebut dari mengakses materi tersebut yang diberikan oleh guru di rumah. Yang menjadi hal yang spesial dalam program blended learning ini adalah yang membuat dia menjadi unggulan karena dia bisa mensinergikan antara program-program lain di SMA rujukan menjadi satu kesatuan. Yang saya maksudkan di sini adalah dalam program blended learning ini melalui aplikasinya kita bisa menerapkan soal berbasis HOTS dan juga mengimplementasikan soal berbasis aplikasi, dan juga bisa digunakan sebagai e-literasi bagi siswa-siswa apabila memerlukan tambahan materi pembelajaran yang bisa nanti diberikan atau diupload oleh para gurunya, pengampunya masing-masing. Untuk mendukung program blended learning ini diperlukan SDM dan infrastruktur yang mendukung. Jadi SMA 1 Ubud melalui kepemimpinannya sudah sangat mendukung sekali, mensupport sekali melalui berbagai program. Dalam hal ini adalah seperti workshop, HIHT dan sebagainya untuk peningkatan kemampuan dan bagaimana guru-guru tersebut menggunakan sistem yang digunakan pada saat proses blended learning ini. Tentunya dengan berbagai workshop HIHT yang kami lakukan secara reguler dan juga pengembangan infrastruktur, dalam hal ini adalah jaringan untuk mendukung infrastruktur program blended learning ini.
di mana pada saat ini dituntut kecepatan, efektivitas pembelajaran, dan penerapan berbagai program-program pusat yang harus ditindaklanjuti oleh sekolah-sekolah. Tentunya dalam hal ini akan menguras waktu dan energi guru. Makanya blended learning ini akan menjadi sebuah solusi bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan itu. Jadi sangat kami sarankan untuk menerapkannya di sekolah-sekolah yang lain. Tentunya yang kami lakukan pertama kali adalah memberikan efek positif dan kontribusi kepada sekolah-sekolah imbas yang nanti akan menerapkan program ini. Kami di tim KB2N, singkatan dari Kolaborasi Budaya Dua Negara Nesa Hebat, melakukan kegiatan berupa perpaduan antara budaya dua negara, yaitu negara Indonesia dan negara Jepang. Budaya yang kami pelajari antara lain dari budaya Jepang adalah shodo, yaitu kaligrafi Jepang, origami, seni melipat kertas Jepang, kemudian memasak dan membuat tulisan serta acara minum teh ala Jepang. Sedangkan dari budaya Bali yang kami pelajari itu adalah membuat canang dan membuat ketupat. Pertukaran budaya ini atau pembelajaran budaya ini bertujuan agar masing-masing dari kita itu menjaga budaya kita masing-masing dan saling mencari hal-hal positif kedua budaya tersebut untuk dijadikan panutan dan dilestarikan demi menjaga persahabatan antara dua bangsa. Kemudian tujuan yang kedua adalah terjalinnya hubungan kerjasama dengan sekolah di Jepang dan di SMA Negeri 1 Ubud, karena kami sejak tahun 2000 memang memiliki sekolah partner di Jepang dan setiap tahun kita melakukan pertukaran pelajar, menerima kunjungan siswa Jepang dan mengirim siswa ke Jepang. Adapun sekolah Jepang yang kami jadikan mitra untuk bekerja sama antara lain adalah sekolah di Tokyo, kemudian 5 sekolah di Osaka, yaitu Kawanishi Midori-dai, Nishinomiya Inazu, Takatsuki, Yamasaki, dan di Nagoya itu adalah sekolah Mejo. Pertukaran ini berlanjut setiap tahunnya dengan dukungan penuh dari pihak sekolah, komite sekolah, orang tua siswa, dan mendapat dukungan pula dari sekolah partner kami di Jepang. Kami memiliki MOU kerjasama yang diperpanjang setiap tahun. Nah, tujuan daripada MOU itu ketika kami melakukan kunjungan pertukaran, kami saling memberikan kesempatan untuk memperkenalkan budaya masing-masing, kemudian memperkenalkan pembelajaran di sekolah masing-masing. Sekolah kami ini sudah membina kerjasama dengan Jepang yang bertujuan agar siswa di SMA Negeri 1 Ubud dapat menimba ilmu yang banyak dari Jepang, hal-hal positif dari budaya Jepang seperti disiplin, taat aturan, dan tertib dalam segala bidang. Demikian pula siswa di Jepang banyak belajar tentang budaya Bali yang adiluhung yang sudah terkenal di seluruh dunia seperti menari, menabuh, dan mempelajari beberapa hal tentang ajaran agama Hindu yang tertuang di dalam Weda. Kol, cinta alam, lestari lingkungan. Cinta alam artinya rasa sayang, yaitu pada manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang. Alam adalah lingkungan tempat tinggalan kita, yaitu bumi. Lestari lingkungan adalah melindungi lingkungan dari tekanan perubahan dan dampak-dampak yang negatif. Menjaga lingkungan, yaitu tetap supaya lingkungan tetap lestari, terhindar dari tangan-tangan jahil. Kapan kita harus melakukan upaya-upaya tersebut? Yaitu setiap saat secara rutin berkelanjutan. Mengapa? Ya, karena cinta
cinta kita kepada alam sebagai tujuan untuk melestarikan lingkungan. Bagaimana caranya? Yaitu bersih-bersih, penataan taman, kebun, penanaman pohon, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan sampah. Sampah adalah masalah terberat bagi kita. Lewat program Call ini, saya yakin kita secara bersama-sama dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Oleh sebab itu, kita bersama-sama tingkatkan program Call dengan 3M. Mau, mampu, dan maju. Maju bersama, hebat semua. Maka jawabannya, lestarilah lingkungan. Kita punya yel-yel yang mampu menyemangati kita bersama. Kita bangga Nesa Bersih. Kita bangga Nesa Bersih. Kita bangga Nesa Bersih. Dengan penggunaan soal-soal yang bersifat hot, high order thinking scale, kemudian juga evaluasi pembelajarannya, apakah itu ulangan harian, ulangan semesternya, dan seterusnya sudah juga berbasis komputer. Termasuk ujian nasional, kita sudah termasuk sekolah yang menggunakan UNBK. Pengertian pengembangan soal higher order thinking skill yang berlaku di SMA Negeri 1 Ubud. Yang pertama akan saya mulai dulu dengan pengertian soal CODE, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar untuk meringat atau merecall, menyatakan kembali atau restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite, tetapi lebih mendekankan pada jawaban yang dibuat siswa yang dikonstruksi untuk bisa menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Latar belakang kenapa di SMA Ubud mengembangkan soal-soal CODE, karena di SMA Ubud itu merupakan sekolah rujukan. Yang kedua, dari rencana pembangunan jangka menengah nasional tahap ketiga, yaitu dari periode 2015 sampai 2019, itu diharapkan pembangunan mengutamakan keunggulan kompetitif yang bersumber atau berbasis pada sumber daya manusia yang berkualitas, serta menguasai ilmu dan teknologi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan acuan dasar atau benchmark bagi setiap penyelenggara satuan pendidikan. Kemudian hasil yang diharapkan memberikan dampak terhadap kemampuan berpikir anak setelah diaktualisasikan penerapan soal-soal CODE. Kemudian karena SMA Negeri 1 Ubud ini sebagai salah satu sekolah rujukan, maka sudah dilaksanakan workshop. Waktu dan tempat pelaksanaan workshopnya itu dilaksanakan selama 1 hari waktunya, yaitu hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 dan bertempat di Aula SMA Negeri 1 Ubud. Nah, sumber, peserta, dan panitia. Narasumbernya itu terdiri dari unsur dinas pendidikan, kepala SMA rujukan, narasumber yang berkompeten. Dan pesertanya itu terdiri dari 6 sekolah negeri yang ada di Kabupaten Gianyar. Salah satu dari program SMA rujukan itu adalah adanya program penumbuhan budi pekerti. Di dalam hal program penumbuhan budi pekerti ini meliputi antara lain adanya penyusunan rencana aksi, kemudian adanya sosialisasi terhadap rencana aksi, kemudian adanya seminar, yang terakhir itu adalah implementasi dari rencana aksi, yaitu berupa lomba. Nah, berkaitan dengan implementasi dari rencana aksi, kami di SMA Negeri 1 Ubud melaksanakan lomba, yaitu lomba yang kami laksanakan itu adalah lomba menganyam dan lomba menjahitan. Lomba ini bertemakan melalui lomba menganyam dan menjahitan, kita tingkatkan penumbuhan budi pekerti.
Semoga melalui kegiatan lomba ini, implementasi dari rencana aksi ini, jadi siswa kami di SMA Negeri 1 Ubud dapat meningkatkan penumbuhan budi pekertinya. SMA Negeri 1 Ubud yang sudah berurat berakar dari seni sampai saat ini masih dipercaya untuk mengemban tugas itu berkaitan dengan FS2N. Ketika SMA Negeri 1 Ubud menjadi sekolah rujukan, tetap menjadi prioritas, dapat kepercayaan mewakili Kabupaten Gianyar, mewakili Provinsi Bali untuk ke tingkat pusat yang sudah pernah menyandang juara juga. Nah, hal itu tidak terlepas dari kerjasama, kebijakan Bapak Kepala Sekolah, aturan-aturan yang ada, dan dari standar yang telah diberikan kepada sekolah kami menjadi sekolah rujukan. Berkaitan dengan hal itu, perekrutan untuk anak-anak yang akan dipercaya juga mengharumkan nama SMA Ubud dan Provinsi Bali juga jika sampai ke tingkat pusat, tentu berbagai mekanisme yang harus diambil dari perekrutan, yaitu dari penggodokan, dari latihan-latihan yang sudah diatur berdasarkan waktu yang ada. Belum lagi yang terpenting adalah kesepakatan niat antara pembina dengan anak didik yang diasuh. Itu yang menjadi tolok ukur kalau kita ingin maju. Mengenai pembiayaan, saya kira sudah, kalau mau dicukupkan ya cukup, tergantung dari apa yang kita mau garap. Dengan dana seperti itu, ya kami selaku pelaksana, penanggung jawab ya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi-tingginya kepada pemerintah dalam keadaan ini tetap memperhatikan pos-pos tertentu berkaitan dengan peningkatan seni dan budaya sebagai urat akar bangsa kita. Yang perlu dicatat juga untuk di SMA Ubud, masalah implementasinya adalah sudah beberapa kali menggarap garapan-garapan seni yang tentunya menambah perbendaharaan kasanah dalam seni budaya yang tetap tumbuh berkembang. Sehingga SMA Ubud sekarang sudah berkewajiban untuk bergayung sambut dengan sekolah lain, konsultasi dengan sekolah lain untuk meningkatkan budaya. Karena apa? Tidak ada lebih baik dari kebersamaan untuk menuju hal-hal ke arah seni dan budaya. SMA Negeri 1 Ubud adalah salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai SMA rujukan di tahun 2016. Salah satu programnya adalah pelaksanaan pengembangan kewirausahaan. Motivasi atas program ini kami lakukan dengan mengadakan workshop kewirausahaan dengan mendatangkan narasumber baik dari komite maupun dari masyarakat di Ubud ini. Kegiatan workshop diikuti oleh guru-guru SMA Negeri 1 Ubud ataupun guru-guru dari sekolah imbas. Sedangkan implementasi dari program kewirausahaan kami lakukan dengan mengadakan program pada setiap tingkat untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Ubud. Pada kelas 10 kami lakukan dengan mengadakan lomba membuat bunga dan taplak meja. Pada kelas 11 dilakukan dengan mengadakan lomba menyajikan dan memasak makanan dan minuman ringan. Sedangkan pada kelas 12 dilakukan dengan lomba rekayasa, yaitu pembuatan lampu hias. Keseluruhan program lomba diikuti dengan antusias oleh semua siswa dengan tujuan akhir kami adalah menumbuhkan minat wirausaha sedini mungkin pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Ubud. Sesuai dengan kebijakan direktorat, kita di SMA Negeri 1 Ubud ini mulai semester 1 ini di tahun pelajaran 2016-2017 ini sudah menggunakan e-rapor. Sehingga dari semua itu sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Gianyar diharapkan dapat mengimbas apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan untuk kemajuan kita bersama, dengan istilah nanti adalah maju bersama, hebat semua.